Dan disitulah nama Ibrahim, nama Muhammad akan diagungkan. Ketauhidan akan dihidupkan ke penjuru dunia. Pengorbanan harta, jiwa, raga, waktu, dan kehormatan, anak-anak dan keturunan semua diserahkan di jalan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surah At-Taubah ayat 23-24. Sadr Majlis, hadirin hadirat, para tamu undangan dan para peserta jasa, hadirin hadirat dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang sering diberikan kepada saya, pengorbanan. Dan pengorbanan ini apa urgensinya dan apa berkat-berkatnya. Kalau kita melihat bahwa kalau menurut lughat itu adalah takarraba, yatakarrabu takarruban, takarraba au karuba yaqrubu kurban. Jadi dari kata qoroba itu bisa dia menjadi sangat dekat dan menyatu, menjadi fana, baqa dan liqa, dan akhirnya menyatu dan menunggal. Atau bisa juga qoroba itu menjadi pengorbanan, yaitu dengan pengorbanan, kesetiaan, keyakinan, ketulusan ini itu menjalin suatu kedekatan yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang dituntut dia akan korbankan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara harfiah dan secara duniawi itu bertolak belakang. Ketika seseorang sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW menarik-narik jubah beliau, dia mengatakan, "Ya Muhammad Rasulullah, aku sangat cinta padamu." Sekali kata, dua kali, tiga kali. Betul? Ya. Sekarang bersiap-siaplah engkau dengan kemiskinan yang akan datang begitu cepat, laksana air bah yang meluncur dari puncak gunung ke dalam lembah yang sangat dalam. Jadi seakan-akan bukan hiburan dia, tetapi adalah suatu resiko, ada pilihan dan tantangan yang harus dia capai. Artinya apa? Ketika tauhid ilahi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, bapak bangsa-bangsa, bapak nabi-nabi, dan bapak dari pengorbanan, ketika beliau itu menegakkan tauhid di muka bumi ini, dihancurkan berhala-berhala yang ada di Irak, di wawasan kerajaan Namrud. Apa yang beliau terima di sana? Bukan tebaran permadani atau taburan bunga, tetapi ancamannya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar hidup-hidup.
Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana akhrijna minan nari bisalamah. Ya Allah, keluarkanlah kami, selamatkan kami dari api ini dengan keselamatan. Rabbana arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkanlah di mana pengorbanan yang hakiki bagi aku dan keluargaku untuk dapat mencapai keridhaan-Mu. Beliau dikatakan, pergilah engkau, pergi ke suatu lembah yang tandus, yang kering, tidak ada penduduk di sana, dan didirikan dan bersihkanlah Baitullah Ka'bah. Nah, ini pengorbanan agung yang diabadikan oleh Allah SWT yang disebut dalam Al-Quran. Jadi pengorbanan yang besar yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berserta keluarga, itulah adalah pengorbanan hijrah. Jadi walaupun Tuhan dekat, tapi diajaknya supaya jauhlah. Supaya apa? Setiap titian, langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi suri toladan bagi dunia. Gema dan gaungnya ini akan terasa bagaimana Tuhan walaupun jauh tapi dekat ya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Di sini ada ayat yang saya bacakan tadi. Hai orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak saudara-saudaramu sebagai walimu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jadi dalam menegakkan tauhid itu ada pengingkaran, atau ada juga menjadi iman, yakin, tulus dan ikhlas ya. Jadi di sini ini bapak-bapak, saudara laki-laki, istri, karim, kerabat ini adalah kendala, musuh dan yang paling besar itu. Siapa di antara kamu menjadikan mereka wali, maka itulah orang yang aniaya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak lelakimu, saudara lelakimu, istri-istrimu, karim kerabatmu, harta yang kamu telah mengupayakannya, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau tempat tinggal yang kamu menyukainya, kesemuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi antara dia berdiri di atas tauhid ilahi ini semua adalah musuh, hambatan. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim ditunjuk pergilah ke Mekah di sana. Beliau membawa istri dan anak hijrah begitu jauh. Api yang telah membakar dia selamat itu, tidak menodai dirinya. Tetapi kekayaan yang ada di negeri Kanaan semua ditinggalkannya. Berpanas-panas bertahun-tahun beliau di Mekah yang tidak ada penduduknya. Apa yang akan beliau peroleh itu yaitu keagungan Tuhan dia. Makanya dikatakan wa fadainahu bizibin azim, bahwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ismail yang begitu relanya. Ibrahim katanya, engkau telah menyempurnakan ru'yamu. Engkau tidak menggoreskan pisau dan pedangmu ini kepada di leher Nabi Ismail, tetapi sudah engkau sempurnakan ketulusanmu ini. Kemudian didatangkanlah sebagai gantinya itu kurban yang besar. Bukan kambing Ottawa, pengorbanan putra Adam yang disimpan di Lauhil Mahfuz menjadi makhluk yang besar, tidak. Tetapi ada nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan didirikannya Ka'bah ini pengorbanan yang sangat besar. Karena beliau akan menghidupkan dunia dengan tauhid. 124.000 nabi-nabi diturunkan di Palestina. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menghimpun mereka. Nah, pengorbanan itulah yang dihidupkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, uswah hasanah yang ditiru, diserap dan diadoptasi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW membawa beliau ke maqamam mahmudah. Dengan melalui ibadah menegakkan tauhid tadi, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ini menjadi beliau pewaris. Beliau dilahirkan di Mekah ini karena inilah dia yang akan meninggikan asma ilahi dan menghidupkan seluruh agama adalah Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya nabi yang menghidupkan dan mengagungkan nama Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan apa? Ketika Nabi Ibrahim bertanya pada Allah, ya Tuhan, bagaimana menghidupkan yang mati?
Tidak imankah? Oh tentu. Tapi tunjukkan bagaimana. Ambillah 4 ekor burung, jinakkan dia, simpan di puncak-puncak bukit di sana, panggil. Maka dia akan cepat berlari kepadamu. Burung-burung itu dikorbankan, yang tadinya lepas bebas dijinakkan. Setiap panggilan mereka akan datang. Jadi dengan perantaraan umrah dan haji, panggilan Tuhan, labbaik Allahumma lakal labbaik la syarika laka labbaik, dari penjuru-penjuru dunia datang untuk menegakkan tauhid itu. Nah ini agama-agama sebelum Islam tidak ada yang menghidupkan uswah hasanah Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai wafadainahu bi zibin azim, datang dengan kurban yang sangat besar. Maka nama Ibrahim alaihissalam itu sampai di arsy ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya wa taraknahum fil akhirin, dan akan kami tinggikan nama baiknya itu, yaitu di kaum yang generasi yang akan datang. Fil akhirin adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam, di mana nanti Hadrat Masih Maud juga akan mengagungkan Nabi Ibrahim dan ketauhidan Nabi Muhammad Rasulullah dan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah ini Hadrat Imam Mahdi alaihissalam pun dengan gaya dan metode daripada menyeru hamba-hamba Allah untuk berhimpun di dalam tauhid ini, inilah yang seperti hari ini kita berkumpul bersama waktu jalsah salanah. Dan disitulah nama Ibrahim, nama Muhammad akan diagungkan. Ketauhidan akan dihidupkan ke penjuru dunia. Pengorbanan harta, jiwa, raga, waktu dan kehormatan, anak-anak dan keturunan semua diserahkan di jalan Allah. Maka pengorbanan yang hidup ini menyempurnakan firman Allah melalui Nabi Ibrahim kekasih Tuhan Khalilullah, melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW, innaka ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan falmulaqi. Hai insan yang hakiki, hai Muhammad, engkau orang yang sangat tangguh, sangat kuat. Seakan-akan kau akan mematahkan punggung kau, memikul segala pengorbanan yang diwajibkan kepada engkau. Innaka kadihun ila rabbika kadhan, dengan penuh tanggung jawab. Famulaqihi, akhirnya beliau berjumpa di arsy ilahi, memperoleh maqam mahmudah, yaitu kemanunggalan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah matahari yang terang benderang, yang tidak akan terpupus oleh alam semesta dan segala perputarannya. Dan Hadrat Masih Maud SAW yang akan menghidupkan liyuhyidina wa yuqima syariah. Inilah yang akan menghidupkan ketauhidan ini dengan jemaah yang tulus dan dipilih oleh Allah SWT, benihnya ditanam oleh tangannya. Maka kehidupan ini walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Hadirin hadirat, pengorbanan inilah yang dikatakan hamwehe khairul umam tujsahi khairul rasul. Tere kadam berhanese kadam berhayaham. Muhammad, kita adalah hamwe khairul umam. Kita menjadi kuntum khairul umat ukhrijat linnas. Kita menjadi dalam panggung sejarah dunia dan agama, kita menjadi umat yang terbaik. Karena engkau, hai Muhammad, engkau adalah Rasul yang terbaik. Beliau mempunyai rangkaian kereta yang panjang. Kita naik di sana tentu akan mencapai tujuan. Jadi di sini dikatakan terekadem berhanese, karena engkau melangkah, berderap maju, kami pun berderap maju dia. Jadi sangat luar biasa yang dikatakan dengan khalifatullah, khilafat ini. Karena khilafat nanti dengungan yang dipancar luaskan dari masjid-masjid ini akan menyebar ke penjuru-penjuru dunia. Ya. Isma'u sautas sama ijal masih. Hadirin hadirat,
jan dihui usikiti hak tu yehe ke hak adana. Kita dikasih jiwa, nyawa, kehidupan. Andaikan kehidupan ini pun kita serahkan pada Allah, tetap saja hak Tuhan tidak akan terpenuhi. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah meninggalkan semua yang dicintainya. Harta, kekayaan, kedudukan, kewibawaan, beliau tinggalkan itu. Dan beliau merendahkan serendah-rendahnya sehingga Allah mengangkat dia. Dana fatadala fakana qaba qausaini aw adna. Dia mendekat pada Tuhan dengan ibadah. Qul lina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Dan Tuhan pun mendekat, jadilah bagaikan tali dua busur yang dipertemukan. Itulah yang disebut dengan manunggal, menyatu dengan Tuhan. Nama Nabi Muhammad Rasulullah SAW asyhadu alla ilaha illallah. Beliau syahid, menyaksikan Tuhan dan menyampaikan kepada dunia dalam bentuk kalam ilahi yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Jadi bekal kita khazanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak kepada nabi-nabi di dunia ini kecuali kepadanya. Dan ini ditinggalkan bagi khazanah kita. Dan di akhir zaman Al-Quran pun dikatakan, ya Rabbi inna qaumi ittahazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan, sayang, menyesal sekali. Kenapa hambaku ini telah meninggalkan, mencampakkan Al-Quran di belakang punggung mereka. Jadi yang akan membangkitkan lagi suhufi Ibrahim, suhufi ula. Dan ajaran Al-Quran Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Masih Maud alaihissalam. Jadi segala ajaran, tuntunan, hidayah yang telah diabadikan di dalam firman Allah dan Al-Quran ini akan dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para pengikut beliau. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bahwa di dalam kita beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu pertama-tama ketika kita dipanggil untuk berkorban. Walaupun dikatakan bahwa bersiap sedialah dengan kemiskinan, tapi kita melihat Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, Khadijah mengorbankan harta dan segala kekayaannya. Apakah menjadi miskin? Tidak. Mereka tetap menjadi namanya baik, harum, dan juga itu menjadi contoh bagi suri toladannya juga. Nanti yang kedua adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini beliau dibakar hidup-hidup. Ya. Tetapi apa yang didapat sebagai imbalannya, seluruh umat Islam di dunia dari zaman ke zaman sampai hari kiamat akan menyebut nama Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dalam salawat dan wiridnya. Dan bayangkan ini yang tidak pernah akan habis. Bahwa engkau akan mendapatkan keturunan sebanyak di langitnya. Dan semua akan mengagungkan nama Tuhan. Sehingga nanti penduduk di akhirat ini yang paling banyak adalah pengikut Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita melihat yatika min kulli fadinamik. Nabi Hadrat Masih Maud alaihissalam seorang diri. Beliau tidak mencari dunia, tidak mengumpulkan dunia. Beliau menggali khazanah marifat dan hakikat daripada Al-Quran. Beliau membela Islam dari serangan agama-agama yang lain. Hartanya beliau keluarkan, habiskan untuk bagaimana tasnif ini supaya menyebar di seluruh dunia. Dan beliau mengatakan bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Nah ini pengorbanan. Tuhan jauh itu didekatkan oleh Masih Maud alaihissalam kepada dunia. Dan beliau mengatakan nanti perjalanan ini akan banyak hambatan. Dunia walau syina rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Tuhan ingin mengangkat manusia itu dekat ke langit. Tetapi manusia selalu berat dan condong ke dunia. Inilah kecintaan, kegilaan terhadap dunia ini akan dihapuskan dalam keyakinan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazana jo hazarong sal se matfunte ap me deta hujiko chahe kue umidwar. Hazana yang ribuan tahun terpendam, hilang dia. Sekarang akan aku bagi-bagikan kepada engkau bagi mereka yang mempunyai keyakinan dan harapan. Nah bayangkan ini.
Seakan Islam itu asing dan kembali asing. Badal Islamu ghariban fasataudu kama bada fatuba lil ghuraba. Jadi Islam Ahmadiyah ini bukan baru. Tidak ada nabi baru, tidak ajaran baru, kita tidak suci baru. Itu semua seutuhnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang terdahulu dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi karena mereka sudah tertutup dengan awan kegelapan, keraguan, ketidakimanan, kekafiran, kemusyrikan, dan keserakahan dunia. Nah ini Tuhan terhalang oleh semua itu. Jadi tidak aneh kalau Hadrat Masih Maud SAW dan para khulafa beliau banyak mendapatkan petunjuk. Fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Itu keimanan yang dikatakan bahwa wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Bahwa berkat pengorbanan dan takarub ilahi ini, kami akan masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk orang yang saleh. Jadi selalu kalau kita mengorbankan harta, oh istri bilang, belum beli ini, belum beli itu, anak perlu ini, perlu beli ini. Tidak, kata Nabi Ibrahim, pergi sekarang juga kita ke Mekah sana. Soal makan, minum, itu soal Tuhan nanti. Bayangkan itu. Jadi inilah yang pertama kali mendahulukan kepentingan agama daripada dunia. Kemudian pengorbanan itu adalah merupakan sebuah tali yang elastis. Yang mengikat kita dengan Allah SWT. Dengan pengorbanan kita memasuki suatu benteng. Pertahanan yang keamanannya dijanjikan. Dan laskar malaikat akan menjaganya siang malam. Ini apa yang kita korbankan ini, satu akan menjadi 700. Dan keberkatannya akan berlipat ganda. Dan akan senantiasa dihidupkan dia. Pengorbanan Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan inna mimma akhafu alaikum ba'di yaftahu alaikum min zuhri dunya wa zinataha. Aku tidak khawatir kalian ini akan menjadi miskin. Yang ku khawatir akan atas kamu adalah terbukanya kemewahan dan kecemerlangan atau kegemerlapan daripada dunia dan keindahannya. Jadi bukan tujuan utama dunia. Memang nanti kerajaan-kerajaan itu akan masuk Islam. Dunia ini akan dilipat dan diserahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kedaulatan Tuhan nanti di muka bumi. Jadi inilah yang menjadikan suatu ru'ub, ya karisma dan keunggulan yang hakiki. Inna fatahna laka fatah mubina. Kemudian zambun azimun la yas'alun nasullahu maghfiratan minhu hubbud dunya. Bahwa doa dosa yang paling besar yang mana manusia tidak akan menanyai kepada manusia akan memberikan jawaban maghfirah. Dikarenakannya manusia sangat mencintai dunia. Karena dunia kita lalai membaca Quran. Karena dunia kita lalai sholat berjamaah. Seminggu sekali, 5 kali sehari. Karena dunia juga kita kurang beribadah. Ya, ini jadi penghalang dia. Kemudian al-mukassaruna humul asfalu wa yaumal qiyamah. Orang yang mengumpulkan harta ini, mereka akan menjadi orang yang paling rendah di alam akhirat di kiamat nanti. Kita lihat para sahabat. Walamma ra'al mu'minuna al-azab qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemandangan 13 tahun di Mekah itu sangat perih dia. Tetapi lebih hebat lagi ketika beliau disambut dengan peperangan-peperangan lebih dari 50 peperangan. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah batu penjuru. Beliau adalah panglima perang dan commander, the big commander in the world. Peperangan kataballahu la ghalibana ana rasulih. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jadi golongan yang kecil akan memenangkan golongan yang besar dengan izin Tuhan. Artinya apa? Dengan pengorbanan dan keyakinan. Walaupun di siang hari puasa, malam hari tahajud. Tetapi laskar yang berada di depan itu semua dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kerajaan satu demi satu masuk ke dalam Islam. Nah jadi artinya apa?
Ketika para sahabat melihat di hadapan laskar yang hebat, yang besar, tidak gentar. Katanya, ini dia yang dijanjikan Tuhan dan Rasul. Betapa benar Allah dan Rasulnya. Jadi itu menambah keimanan. Ketika datang genderang peperangan itu, bergelora juga. Tidak malas, tidak lesu, tidak gentar. Tidak pernah mereka itu menyesali diri menjadi Islam. Karena jihad, janji dikatakan, Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga itu ada di hadapan mata. Harumnya surga itu tercium dengan segala debu-debu dan segala penderitaan di dalam peperangan. Lapar dan haus coba. Itu dalam peperangan dirasakan sekali oleh para sahabat. Tetapi apa yang kenyataannya, kemenangan demi kemenangan itu diraih oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, jadi di akhir zaman, hal adulukum mala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini panggilan zaman. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari api? Berimanlah pada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Harta dan jiwa raga. Ramadan sudah dibuka, pintu sorga dibuka. Sekarang pengorbanan yang dibuka oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di akhir zaman. Di sana pun sudah menunggu janji-janji Tuhan dengan kemenangan dan pahala. Ya, puasa 1 hari ini Allah akan menjauhkan dirinya, jiwa dan raganya itu dari api neraka selama 70 tahun. Bayangkan. Zayyanallahu jannatahu kulla yaumin. Tuhan menghias surganya setiap hari bagi orang yang berpuasa di jalan Allah. Kalau kita berkorban tahrik jadid, canda, al-wasiat, wakfi jadid, wakaf now, berlapis-lapis itu 20 tuntutan daripada tahrik jadid. Kita lapar, menderita, khawatir. Tapi apa yang kita lihat? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi menjadi terang benderang karena cahaya Tuhannya. Di mana mubalighin datang tiba di satu negeri, di mana dai-dai ilallah menyampaikan kebenaran, ribuan malaikat mendukung seruan langit. Maka kita lihat orang-orang yang berfitrat suci menyambut itu. Inna yang dikatakan yansuruka rijalun nuhi ilaihi minas sama. Orang-orang akan menolong engkau, akan beriman kepada engkau dengan pertolongan dan wahyu yang kami berikan dari langit. Jadi ini bukan iksapan jempol. Masih Maud tidak pernah bergumam berbicara sendiri. Tetapi beliau sebagai utusan ilahi di akhir zaman menyampaikan semua pesan, firman dan kabar-kabar suka yang disampaikan oleh Allah SWT kepada umat manusia ini. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menyebutkan bahwa kemenangan yang dijanjikan ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicapai melalui perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan yang banyak. Di akhir zaman guna meraih kemenangan Islam yang dijanjikan ini, kita tidak dituntut dengan pengorbanan yang jiwa seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan kita disuruh untuk mengorbankan harta dan sebagian kehidupan kita untuk menghidmati agama. Pengorbanan harta yang paling banyak dan paling berberkat adalah nizam al-wasiyah. Wa uzlifatul jannatul lil muttaqin. Surga didekatkan bagi orang yang bertakwa. Laisal ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'adu likulli awwabin hafiz wa ja'u biqalbin munib. Jadi memang surga itu menjadi dekat. Itulah yang dikatakan innallaha asyrara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum lahum jannah. Bahwa surga itu menjadi imbalan pahala ganjaran bagi orang-orang yang
mengorbankan jiwa dan harta dan segalanya itu untuk di jalan Allah. Jadi hadirin dan hadirat, bahwa tujuan tertinggi kulminasi dari pengorbanan adalah keberhasilan mendatangkan maut. Karena setelah datangnya ma'rifat ilahi, dan maka kita ini kita akan terselamatkan dari sebuah hasrat-hasrat dan keserakahan dunia. Cakrawala keimanan, keyakinan terhadap Allah SWT kita semakin tinggi. Kalau kita naik pesawat, pemandangan jauh lebih besar. Jadi dengan pengorbanan harta, itu banyak mujizat-mujizat. Tanda-tanda nisan ilahi itu terlihat. Anak-anak menjadi maju berkat, kita memperoleh rezeki. Di mana-mana kita membangun masjid. Ratusan ribuan masjid dengan rumah-rumah misi. Setiap jengkal ada kemajuan, kita akan memperoleh pahala dan keberkatan dari Allah SWT. Hamba Allah yang takluk dan menyerahkan diri dalam kehendak ilahi dan selalu mengharap keridhoannya, sebenarnya langkah itu telah membebaskan dirinya dari ribuan perbudakan hawa nafsu. Pengorbanan itu adalah membersihkan manusia dari karat-karat dosa dan keserakahan dunia. Cahaya itu akan menyingkapkan penghalang untuk dapat merasakan sifat ilahi yang maha kudus penyayang. Dia adalah pemberi hidayah dan anugerah. Kemudian dikatakan pengorbanan adalah ornamen, hiasan, ya, yang akan menghiasi keindahan iman serta amal ibadahnya kepada Tuhan. Pengorbanan adalah perekat adhesif yang paten dan kuat, yang dapat menambah daya lekat guna mencapai keimanan yang sempurna kepada Allah, sehingga fana, baka dan lika. Pengorbanan adalah mata air, spring, ya, cinyusu, ya, dari kehidupan yang bergaransi dari Allah, jaminan kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, yang terkadang Allah menghibur hamba-hamba solehnya dengan merasakan alunan gelombang-gelombang wahyu, kabar suka, mujizat sesuai dengan kadar imannya. Iman hamba Allah yang tidak memiliki hasrat berkorban, pertanda imannya mati. Kecintaan hamba itu terhadap Allah adalah ma'rifat, dan manusia tanpa ma'rifat tidak lebih, melainkan lebih buruk daripada binatang atau ulat-ulat di dunia. Inilah yang dikatakan bahwa semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, petunjuk. Salamun ala manittaba'al huda, usikum wan nafsi bitaqwallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.